Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Jumpa lagi dengan Pendeta Fransisang. Saat ini saya akan membagikan perenungan mengenai mengapa hari Sabat itu sangat penting dalam Alkitab. Mengapa dalam Dekalog atau 10 perintah Allah terdapat kata ingat. Mari kita belajar bersama. Pelajaran ke-25 dengan judul Masa Percobaan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Maha besar Tuhan, Khalik langit dan bumi, laut dan segala isinya, kami datang menghadap hadirat-Mu saat ini. Kami rindu lagi untuk melanjutkan seri pelajaran mengapa hari Sabat sangat penting dalam Alkitab. Tolong kami Tuhan, supaya kami lebih memahami akan setiap firman yang Engkau telah ukirkan melalui Alkitab yang akan kami renungkan bersama. Kiranya Roh Kudus yang telah menuntun para penulis Alkitab akan menyanggupkan kami untuk melakukan, memahami dan mempraktekkan akan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Inilah yang menjadi doa pengharapan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ayat renungan firman Tuhan saat ini terambil dari Kejadian pasal 2 ayatnya yang ke-17. Firman Tuhan berkata demikian. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Hukum Allah adalah sama sucinya seperti Allah itu sendiri. Itu adalah satu pernyataan kehendaknya, satu pernyataan tertulis dari tabiatnya, pernyataan dari kasih dan hikmat ilahi. Keselarasan alam semesta ini bergantung atas penurutan yang sempurna dari segala makhluk, dari segala sesuatu, baik benda-benda hidup atau benda-benda mati, terhadap hukum kali itu. Tuhan telah menetapkan undang-undang bagi pemerintahan, bukan saja sebagai makhluk-makhluk hidup, tetapi juga bagi seluruh kegiatan alam semesta ini. Kepada manusia, makhluk ciptaan yang paling mulia, Allah memberikan kuasa untuk mengerti akan tuntutan-tuntutan, mengerti akan keadilan serta kebajikannya, dan tuntutan yang suci daripada hukum itu terhadap dirinya. Dan dari manusia dituntut penurutan yang tetap. Sebagaimana halnya malaikat-malaikat penghuni Eden pun ditempatkan dalam masa percobaan. Kebahagiaan mereka hanya dapat dipertahankan dengan syarat kesetiaan terhadap undang-undang Khalik itu. Mereka dapat menurut dan hidup atau melanggar dan binasa. Tuhan telah menjadikan mereka sebagai penerima berkat-berkat-Nya yang limpah. Tetapi kalau mereka melanggar kehendak-Nya, Ia tidak akan membiarkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa itu tidak juga dapat membiarkan mereka begitu saja. Pelanggaran akan meniadakan pemberian-pemberiannya dan mendatangkan kepada mereka penderitaan dan kebinasaan. Malaikat-malaikat mengamarkan kepada Adam dan Hawa untuk selalu waspada terhadap tipu daya iblis. Karena usahanya untuk menjerat, mereka tidak pernah mengenal lelah. Sekali lagi, mereka taat kepada Allah. Si jahat itu tidak akan dapat membinasakan mereka.
Karena bila perlu, setiap malaikat surga akan disuruh untuk menolong mereka. Jikalau mereka tetap menolak bujukannya yang pertama, mereka akan selamat, sama seperti pesuruh-pesuruh surga. Tetapi sekali saja mereka menyerah kepada godaan itu, keadaan mereka akan menjadi begitu merosot, sehingga di dalam diri mereka sendiri, mereka tidak mempunyai kuasa atau kesanggupan untuk menentang iblis. Pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat telah dijadikan sebagai satu ujian penurutan kasih mereka kepada Tuhan. Tuhan melihat bahwa tepatlah untuk menghadapkan kepada mereka hanya satu larangan saja terhadap penggunaan segala sesuatu yang ada di taman itu. Tetapi jikalau mereka melanggar kehendaknya di dalam hal yang tertentu ini, mereka akan mendatangkan ke atas diri mereka kesalahan daripada pelanggar itu. Iblis tidak dapat terus-menerus mencobai mereka. Ia dapat menggoda mereka hanya melalui pohon yang dilarang itu. Kalau mereka berani mencoba untuk menyelidiki keadaan pohon itu, mereka akan terbuka kepada muslihatnya. Mereka dinasihati supaya memperhatikan dengan seksama amaran yang diberikan Tuhan kepada mereka untuk merasa puas dengan petunjuk yang telah diberikannya dengan sepatutnya. Dan apa yang terjadi selanjutnya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita dapati bahwa nenek moyang kita akhirnya jatuh ke dalam pelanggaran oleh karena mereka tidak memperhatikan apa yang dikatakan oleh malaikat-malaikat ketika mengajari mereka. Untuk itu, marilah kita tidak mengulang hal yang sama yang dilakukan oleh nenek moyang kita. Sebagai kesimpulan dari pelajaran kita saat ini adalah, sebagaimana halnya malaikat-malaikat, penghuni Eden pun ditempatkan dalam masa percobaan. Kebahagiaan mereka hanya dapat dipertahankan dengan syarat kesetiaan terhadap undang-undang Khalik. Mereka dapat menurut dan hidup atau melanggar dan binasa. Mereka dapat memilih untuk tidak memakan buah itu, dan mereka hidup selamanya. Tetapi mereka telah melanggar perintah Tuhan. Mereka gagal di dalam menuruti perintah Allah. Untuk itu saudaraku, kita yang hidup sekarang ini, marilah kita tidak mengulangi kembali jejak yang sama dari nenek moyang kita. Marilah kita menjadi orang-orang yang menuruti perintah-perintah Allah, sehingga dengan demikian kita menjadi umat Tuhan yang setia di akhir zaman ini. Mengakhiri renungan firman Tuhan pada saat ini, saya mengundang kita untuk berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah mengingatkan kami bahwa selama kami hidup, setelah nenek moyang kami berdosa, kami dihadapkan dengan berbagai macam persoalan yang akan membawa kami datang kepada Tuhan atau menjauhkan kami daripada-Mu. Untuk itu Tuhan, biarlah kami tidak mengulang cerita yang sama dari nenek moyang kami untuk melanggar perintah-Mu, tetapi biarlah kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang hidup sesuai dengan perintah-perintah-Mu. Terima kasih untuk kebenaran firman yang telah mengingatkan kembali lagi kami. Inilah yang menjadi doa pengharapan kami. Kiranya berkat kasih kemurahan-Mu telah boleh menjadi bagian kami hari ini dan selanjutnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup. Amin. Semoga berkat Allah melalui Tuhan Yesus Kristus dan di dalam Roh Kudus akan menyangkupkan kita menikmati segala kesukaan di dalam penurutan terhadap firman-Nya.
Sampai jumpa pembahasan firman Tuhan pada pembahasan ke-26 dengan judul Serangan Iblis Terhadap Hari Sabat. Pelajaran ini sangat menarik. Untuk itu, jangan sampai ketinggalan. Ikuti terus pembahasan firman Tuhan. Saudara akan mendapatkan berkat-berkat yang limpah. Tuhan Yesus memberkati. Amin.